Film ini berdasarkan dari kisah nyata dan di film ini menggambarkan bagaimana kehidupan VIP dari para sosialita yang ada di Amerika, khususnya di New York. Sudut pandang cerita di film ini diambil dari jurnalis yang menuliskan kisah ini. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Tunjukkan tiket kalian. Season 1 episode ke-1 yang berjudul Kehidupan VIP. TV series dimulai tanggal 20 November tahun 2017. Vivian yang sedang berjalan menuju ke tempat kerjanya di Manhattan Magazine. Dia adalah seorang jurnalis. Saat itu Vivian mempunyai ide cerita yang akan dipresentasikan di depan Paul dan London yang merupakan atasan Vivian. Saat Vivian masuk, ternyata ada meeting antara para editor dengan London. Tanpa panjang lebar, Vivian langsung mempresentasikan ide cerita yang akan dia tulis. Dia juga menceritakan background Anna Delvey atau Anna Sorokin, bangsawan Jerman yang terkena kasus pada film ini. Ini akan bagus dan surat dakwaan seperti novel karena ada bank besar, penasihat keuangan, reksadana, biro hukum, pengembang properti, filantropi, galeri, dealer seni, semua pekan mode yang terlibat. Karena tidak di-ACC oleh Paul, Vivian meninggalkan ruangan itu. Tanpa pikir panjang, dia pergi ke pengadilan Manhattan. Saat itu, sedang pembacaan tuntutan oleh Catherine yang merupakan jaksa penuntut umum. Dia memperkenalkan Anna Sorokin atau Anna Delvey yang ada di dalam surat dakwaan pengadilan New York sebagai berikut. 2 percobaan pembobolan tingkat pertama, 3 pembobolan tingkat kedua, serta 1 pembobolan tingkat ketiga. Penipuan yang Anna lakukan merupakan kejahatan kerah putih dengan berpura-pura menjadi sosialita palsu. Jaksa Catherine meminta hakim agar Anna ditahan di Rikers Island. Lalu pengacara Anna yang saya akan sebutkan sebagai Todd meminta agar Anna tidak ditahan dan juga beralasan kalau Anna dibutuhkan untuk membuktikan tuntutan finansial. Lalu hakim memutuskan Anna ditahan di Rikers Island hingga sidang selesai. Lalu frame berpindah saat Todd berjalan. Saat itu Vivian menanyakan tentang sidang tadi. Dia bertanya bagaimana ada tuntutan yang melibatkan 3 bank terbesar di dunia. Todd menjawab no comment. Lalu Vivian meminta agar dia bisa menginterview Anna dan Todd menjawab kalau itu tidak akan terjadi. Saat di malam hari, suami Vivian menggerutu karena dia harus menunggu di kantor Dr. Harris di tengah wanita hamil yang akan check up. Lalu Vivian berusaha meminta maaf kepada suaminya tersebut. Mulailah Vivian menceritakan tentang obsesinya dengan cerita Anna Delvey dan juga Fortress yang tidak bisa dibobol tanpa kunci, dan kuncinya adalah uang dan kekuasaan. Jika Anna berhasil, dia mempunyai bakat finansial yang luar biasa. Vivian juga menceritakan kalau Paul selalu meminta dia untuk meliput Wall Street Me Too. Lalu frame berganti keesokan harinya, Vivian kembali ke kantor untuk bekerja. Dia mengirimkan surat ke Anna agar Anna mau diwawancarai. Setelah beberapa hari kemudian, saat hari masih pagi, Vivian menerima telepon yang berasal dari Anna. Akhirnya Vivian langsung berangkat ke Rikers Island. Karena ini adalah pertama kali Vivian ke sana, dia pun bingung dengan segala pemeriksaan yang ada, mulai dari tas, tangan, sepatu X-ray, hingga harus berpindah bus 2 kali. Setelah beberapa jam kemudian, lalu petugas meneriakkan Sorokin. Lalu Vivian pun terbangun dan memasuki ruangan yang berbeda. Pertemuan awal, Anna langsung menyampaikan kalau kunjungan media dapat memberikan waktu yang lebih lama dan ruangan khusus. Vivian menjelaskan kalau birokrasinya sangatlah lama. Mulailah pembicaraan tentang Catherine yang seakan-akan mendeskripsikan Anna adalah orang yang bodoh dan picik dan hanya mengincar uang. Dia bukan orang yang seperti itu. Dan juga menjelaskan kalau Delvey adalah nama ibunya. Setelah itu Vivian bertanya,
Adakah teman ataupun rekan bisnis yang bisa aku hubungi untuk menguatkan cerita versi Ana? Dia tidak menjawab. Ana malah menjelaskan kalau dia tidak bersalah, seperti yang dituduhkan oleh jaksa. Semua ini hanyalah kesalahpahaman. Ini bukanlah tempat yang Ana inginkan. Lalu frame berganti keesokan harinya saat Vivian masuk ke kantor. Karena Ana tidak mau berbicara, akhirnya teman-teman Vivian membantu Vivian. Lalu dia membagi tugas kepada teman-temannya untuk mencari tahu siapa rekan bisnis Ana dan mencari sumber-sumber yang akurat. Salah satu temannya menemukan nama jaksanya. Vivian langsung berkunjung untuk mewawancarai Catherine. Karena Catherine ini adalah orang yang kaku, dia tidak mau memberikan informasi sedikit pun. Vivian sudah meyakinkan kalau dia hanya mencari warna pada kasus ini, bukan apapun yang bersifat data resmi. Dan Catherine tetap menjawab tidak. Lalu frame berganti. Vivian kembali ke kantor dan menelpon semua data yang sudah dikumpulkan oleh teman-temannya. Tapi tetap belum ada hasil. Hari-hari berjalan seperti biasa. Saat itu Paul baru akan naik lift menuju ke kantornya. Saat lift terbuka, dia berpapasan dengan Vivian. Dan Paul bertanya bagaimana dengan liputan Wall Street Me Too. Vivian menjawab sangat bagus. Saat akan berjalan, tiba-tiba Fatimah menyampaikan jawaban dari kejaksaan tentang kasus Ana. Isinya seperti ini, merespon kunjungan Vivian secara resmi kusampaikan. Kejaksaan tidak berkomentar tentang kasus penipuan bernama Ana Sorokin. Tiba-tiba alarm lift berbunyi. Ternyata Paul menunggu dengan menahan pintu. Paul melaporkan ini ke London dan menjelaskan kalau Vivian jelas-jelas menentang dia karena dia harusnya mengerjakan Wall Street Me Too. Vivian malah meliput kasus Ana. Tiba-tiba London meminta Paul untuk keluar dan mempersilahkan Vivian untuk duduk. London berkata, "Kenapa kamu begitu keras kepala?" Vivian menjelaskan dia berhasil menginterview Ana sebelum sidang. Paul tidak pernah memberikan cerita yang bagus untukku dan juga memindahkan Vivian ke Scriberia. London kaget dengan kata Scriberia, lalu Vivian menjelaskan kalau itu adalah tempat buangan penulis tua. Vivian menjelaskan pojok kiri belakang tidak terkena sinar matahari, padahal mereka adalah penulis-penulis hebat. Tapi London tetap membela Paul dengan berkata kalau mungkin Paul berhati-hati dengan rekam jejakmu. Akhirnya London mengalah dan memberikan waktu 2 minggu dan harus eksklusif interview dengan Ana. Dan juga narasumbernya harus terbukti. Lalu frame berganti saat salah satu temannya memberikan informasi tentang hotel yang pernah ditempati oleh Ana, yaitu Hotel George 12, karena Ana sudah tinggal beberapa bulan. Akhirnya Vivian pergi ke hotel tersebut. Saat itu dia ditemui oleh Nev. Karena Vivian tidak memesan kamar, akhirnya dia memberikan beberapa dolar untuk bisa. Setelah itu Nev membukakan pintu dan Nev menjelaskan kalau hotel ini bertarif 1.700 US dollar per malam. Lalu Nev memberikan informasi kalau dia diberikan tip sebesar 100 dolar oleh Ana. Dia juga menyampaikan kalau Ana Delvey merupakan legend di sini karena uangnya banyak. Lalu Vivian bertanya, apakah kau ingat dengan orang atau teman yang mengunjungi Ana? Lalu dengan tegas Nev menjawab, kalau dia tidak berteman dengan tamu karena itu melanggar aturan. Setelah itu Vivian kembali ke kantor untuk mencari tahu lewat Instagram Ana. Dia pun mencetak beberapa foto Ana, mulai dari Nora Ford. Setelah itu mereka bertemu untuk melakukan wawancara. Awalnya Nora Ford menyampaikan kalau Ana merupakan bangsawan Jerman yang mengoleksi barang antik dan ada dana perwalian. Setelah itu Vivian pergi ke apartemen Casey. Vivian tahu dari 30 postingan bersama Ana. Casey memberikan informasi kalau ayah Ana merupakan orang Rusia. Ia juga menjelaskan kalau apa yang digunakan oleh Ana merupakan brand-brand mahal. Yang ketiga adalah Val. Dia menjelaskan kalau Ana bergaya seperti busana Paris yang elegan, walaupun wajahnya biasa dan sederhana, karena cara berpakaiannya membuat dia terlihat seperti orang kaya. Dan salah satu penjaga galeri menjelaskan kalau keluarga Ana merupakan pemilik lukisan impresionis
jika dijual seharga 42 juta dolar. Dan dia selalu memakai gaun hitam yang sama. Salah satu bankir menceritakan kalau Anna seperti Barbie kecil yang imut dan dia mempunyai aroma parfum yang luar biasa. Setelah sampai di rumah, Vivian menempelkan semua foto Anna selama 5 tahun yang lalu. Keesokan harinya, karena merasa belum menemukan jati diri Anna, Vivian kembali ke Rikers Island. Setelah itu, Vivian menyampaikan hasil wawancara dari beberapa orang yang terdapat kontradiksi dan setiap orang menggambarkan hal yang berbeda tentang Anna. Lalu dia bertanya bagaimana mereka menggambarkanku. Karena saat itu Vivian tidak membawa catatan, jadi dia tidak ingat. Lalu Anna menjawab, kalau kunjungan media, Vivian boleh membawa buku dan juga alat perekam. Itulah VIP. Lalu Vivian menjawab kalau kunjungan media memerlukan izin secara tertulis dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga tidak selalu VIP itu lebih bagus. Dan Anna malah balik bertanya kepada Vivian, apa yang kamu pakai? Yang kamu pakai membuat terkesan miskin. Lalu Vivian menjawab kalau dia hamil, sehingga dia susah memilih pakaian. Lalu Anna menyarankan kalau dia harus berpakaian sekelas Calia, Herrera, Dior, Valentino, dan sepatu Chanel itu sempurna. Dan jika Vivian berpakaian seperti itu, dia tampak melarat. Saat akan meninggalkan Vivian, dia berkata, kalau Catherine memberikan kesepakatan untuk bebas dengan cara cerdas, sembari berjalan dan berteriak, VIP itu lebih baik, Vivian. Lalu frame berpindah. Saat itu Todd berjalan-jalan dengan anaknya dan bertemu dengan Catherine di taman. Lalu Catherine memberikan kesepakatan ke Todd. Anna harus menghindari persidangan agar sidang cepat selesai. Todd baru pulang dari kantornya. Istrinya mengingatkan kalau kita sudah telat karena dia bingung. Todd bertanya ada acara apa. Lalu Max menjawab pembukaan Ailey. Tapi terlihat Todd tidak bersemangat. Lalu dia menceritakan ke Max tentang deal antara dia dan Catherine karena istrinya juga merupakan seorang pengacara. Dia menjawab jika deal itu tidak segera disampaikan maka itu termasuk dalam malpraktek pengacara. Dia juga bercerita kalau Anna menerima kesepakatan itu maka tidak akan ada sidang, membuat Anna dan Todd menang dan kesepakatan itu lebih aman. Paling tidak Anna tahu kapan dia akan bebas. Todd juga tidak akan disalahkan oleh publik dan masa depan Anna akan lebih baik. Lalu Max menyarankan biarlah Anna yang membuat keputusan. Lalu frame berganti dengan kondisi sarapan pagi di Manhattan Magazine bersama tim Scriberia. Salah satu teman Vivian menyampaikan kalau Anna seperti Hannibal Lecter yang selalu mencari korban baru. Salah satu teman yang lain berkata kalau Anna seperti wanita muda dengan masalah kejiwaan. Vivian juga menjawab kalau latar belakang Anna saja tidak bisa dibuat cerita. Lalu Vivian juga berkata kalau dia tidak ingin kalah dari Paul. Salah satu temannya menyampaikan jangan sampai Anna menerima wawancara. Dengan konsekuensi Vivian harus menggabung-gabungkan cerita dari narasumber lain. Salah satu temannya juga memberikan masukan jika Anna harus bersidang tanpa cerita. Setelah itu, Vivian memeriksakan kandungan di Dr. Harris untuk mengetahui kondisi bayinya yang berjenis kelamin perempuan. Tiba-tiba Vivian terlihat marah karena Vivian merasa kecewa dengan adanya bayi itu. Akan menyita waktunya dan dia harus memperbaiki reputasinya sebagai jurnalis karena masalah dengan Donovan Lamb. Setelah sampai di rumah, Vivian mulai memperhatikan foto-foto Anna yang ditempelkan. Dia juga membuat timeline cerita. Lalu dia baru tahu kalau Nev berteman dengan Anna. Lalu Vivian mengirimkan foto-foto itu ke Nev. Dan pagi harinya Vivian menemui Nev. Vivian menunjukkan bukti foto yang di dalamnya ada foto Rachel, Casey, Anna, dan Nev. Lalu Nev meninggalkan Vivian, tapi Vivian berkata kalau Anna akan menerima kesepakatannya dengan jaksa Catherine, membuat Nev terdiam. Menurut Nev, Anna adalah orang yang cerdas. Itulah tindakan yang benar. Dia juga tahu kalau Anna menerima kesepakatan itu membuat Vivian tidak punya cerita. Lalu Nev berkata, kau berharap aku membujuk Anna untuk tidak menerima kesepakatan itu. Lalu Vivian menjelaskan kalau ini merupakan cerita yang besar. Nev tetap menolaknya karena ini akan menguntungkan salah satu pihak saja. Setelah itu Vivian pergi ke Rikers Island menggunakan media visit seperti permintaan Anna.
Anna telah menerima kesepakatan dengan jaksa Catherine. Lalu Anna menyampaikan, kalau aku kalah di persidangan maka minimal 15 tahun atau lebih dia akan dipenjara. Jika Anna menerima kesepakatan itu lebih rendah dan dia akan dideportasi. Lalu Anna bertanya, alasan apa aku harus menolak kesepakatan itu? Lalu Vivian menyampaikan kalau Anna menerima tawaran itu, maka dia akan dihakimi sebagai sosialita bodoh, sosialita palsu untuk selamanya. Sidang adalah peluang untuk membela diri dan memulihkan reputasi. Vivian menginginkan cerita ini. Balasannya Vivian akan memberikan apa yang Anna mau. Lalu Anna balik bertanya, kau tahu apa yang aku mau? Dengan tepat Vivian menjawab, kalau Anna ingin terkenal, izinkan aku menuliskan tentang itu dan juga menyebarluaskan, maka Anna akan terkenal. Setelah itu frame berganti ke persidangan. Kesepakatan di antara jaksa dan pengacara. Lalu Catherine menjelaskan kalau Anna mengaku bersalah dan dia bersedia dihukum 4 tahun dan dideportasi. Todd juga mengaku kalau Anna bersalah dan Anna menyetujui itu. Tiba-tiba seperti biasa Anna melakukan hal yang aneh dengan berkata tidak menerima kesepakatan itu, dan Anna mengatakan ke pengacaranya kalau dia ingin bersidang. Film ini dimulai dengan sudut pandang, kali ini menggunakan sudut pandang Val, dengan studi foto yang sedang sibuk dengan sesi pemotretan yang diawasi langsung oleh Val. Saat itu Vivian sedang wawancara dengan Val. Val berkata, kalau aku adalah fashion, akulah mode. Banyak yang ingin pansos di Instagram untuk menjadi sosialita yang hebat, tapi Anna Delvey memang kaya dan dia tidak seperti itu. Val mencoba melihat detail dari Vivian. Dia tahu kalau produk yang Vivian gunakan adalah produk tiruan, yang kainnya murah, sambungan motifnya tidak pas. Anna itu detail, dia itu sempurna. Orang seperti Anna Delvey mempunyai selera yang mahal. Dia tahu anggur yang dia pesan, karena orang kaya selalu memilih yang termahal. Anna seperti keturunan bangsawan. Lalu Vivian bertanya, apakah kalian dekat? Val pun menjawab, kalau Anna itu dingin dan sulit untuk didekati. Cis yang terobsesi oleh Anna. Vivian bertanya, siapa itu Cis? Cis adalah pacar dari Anna. Lalu Val menjelaskan Cis adalah pendiri Wake dan Cis adalah pembicara. Anna dan Cis bertemu di salah satu acara. Saat itu Cis tiba sebagai motivator. Val menceritakan kalau Cis adalah pria idaman baru dengan teknologi yang meyakinkan. Mereka berdua selalu pergi. Cis dan Anna selalu menginap di hotel seluruh dunia. Lalu Cis yang membiayai itu. Bisnis Cis mendapat suntikan dana dan dana perwalian Anna akan cair saat Anna berusia 25 tahun. Saat musim panas, mereka tinggal bersamaku dan Nora. Lalu Vivian mencoba menebak apakah itu Nora Ford. Lalu Val berkata, Cis dan Anna tinggal bersama Nora dan itu yang membuat Anna dan Cis semakin dekat. Val menceritakan kalau Cis dibesarkan di Ohio, dia adalah anak petani. Tapi Anna menganggap kalau itu adalah normal. Lalu Val mengatakan, apakah Cis benar-benar tidak mengincar dana perwalianmu? Tapi Anna menjawab, kalau Cis adalah salah satu orang yang tidak mengincar dana perwalianku. Karena dia selalu membayari apapun. Dan Cis adalah pria yang sukses dengan usahanya. Setelah itu, frame berganti dengan Vivian bernegosiasi dengan tim Scriberia yang ada di kantor. Lalu salah satu temannya bertanya, apakah Val mencintai Anna? Vivian menjawab, hanya terobsesi. Lalu temannya berpendapat, kenapa Val harus menghapus semua ingatan tentang Anna? Pasti ada masalah besar. Dan salah satu temannya mencoba membuka lini masa Anna pada tahun 2011. Anna Sorokin meninggalkan rumahnya di Jerman untuk sekolah mode di Central Saint Martin di London. Meninggalkan kuliahnya di Paris pada tahun 2013. Anna magang di majalah Purple pada tahun 2013. Pertama kali Anna merubah namanya menjadi Delvey dan Anna pergi ke Prancis dan ke Amerika Serikat untuk berlibur bersama rekan kerjanya. Pada tanggal 13 Agustus, Anna tiba di Manhattan. Beberapa hari kemudian Anna bertemu dengan Val, tapi Val menghapus semua foto Anna. Pada tanggal 26 Agustus, Cis mengunggah foto papan catur. Sama dengan Anna, juga mengunggah foto yang sama. Lalu mulailah pelan-pelan hubungan Anna dan Cis mulai terlihat semakin dekat. Dan juga Instagram Anna dan Cis mempunyai postingan yang sama di beberapa tempat.
seperti San Francisco, Berlin, Paris, Los Angeles. Ulang tahun Cheese yang ke-33. Setelah itu, teman-teman Vivian bertanya, kenapa memilih New York, salah satu tempat yang sulit untuk memulai bisnis. Lalu temannya yang lain bertanya, kenapa kamu tidak mencari Cheese? Ternyata sejak 2016, Instagram Cheese sudah tidak ada. Lalu teman-temannya yang lain mendapatkan postingan pada bulan September 2014 di Ibiza, Anna, Cheese, dan ada postingan Thalia Mele. Langsung saja Vivian melaporkan ke Paul. Anna Delphi berteman dengan Thalia Mele. Lalu Vivian meminta izin dan support kantor agar dia bisa pergi ke rumah Thalia untuk melakukan wawancara. Tapi Paul menolaknya karena wawancara bisa dilakukan by phone. Padahal Thalia Mele sudah meluangkan waktu. Di jadwal yang padat mengelola perusahaan global, mulailah terjadi perdebatan karena Paul meminta agar Vivian menuliskan Wall Street Me Too untuk menjauhkan dari kekacauan Donovan Lamb. Nanti kita akan tahu apa itu Donovan Lamb sembari berjalannya waktu. Menurut Paul itulah yang terbaik untuk Vivian. Lalu frame berpindah ke Paris saat Anna dan Cheese mulai bertengkar di belakang panggung Fashion Week. Lalu Cheese pergi dan Val mencoba menenangkan Anna keesokan harinya saat di hotel. Saat itu Cheese menelpon Val. Cheese meminta tolong untuk memeriksa paspor Anna. Apakah betul nama belakang Anna adalah Delphi? Val menolaknya dan meminta Cheese saja yang memeriksa sendiri. Beberapa hari kemudian saat Anna dan Val kembali ke hotel, salah satu staf hotel menghadang Anna dan Val yang akan kembali ke kamar karena transferannya belum masuk. Hotel juga telah mengkonfirmasi dengan bank. Ternyata dari bank belum ada instruksi dari petugas dan petugas meminta kartu kredit yang lain. Lalu Val memaksa Anna memberikan kartu kredit yang lain. Ternyata semua kartu kredit Anna sudah dicoba dan tidak ada yang aktif. Lalu Val mencoba meminta Anna menelpon ayahnya untuk memberikan kartu kredit yang aktif karena saat itu Val membutuhkan obatnya. Lalu Anna beralasan kalau sudah malam tidak ada bank yang buka, jadi besok saja, sembari berjalan ke lift dan dia dihadang oleh penjaga. Lalu Val berkata dia hanya butuh tasnya saja, tapi petugas hotel berkata kalau semua barang ditahan hingga pembayaran beres. Lalu dengan spontan Val mencoba menelpon Cheese. Akhirnya Val terlihat marah karena dia butuh obatnya. Petugas memberikan saran, dia hanya meminta kartu kredit yang aktif. Tiba-tiba Anna berjalan dan bersandar di reling tangga. Dia hanya berkata, kalau ayahnya sepertinya sudah mencabut pendanaanku, dan mereka tertidur di lobi hotel. Tiba-tiba Cheese datang dan menyelesaikan semua urusan pembayaran. Lalu Val pun terbangun, dan dia meminta tasnya ke resepsionis. Lalu Val dan petugasnya berjalan menuju ke ruang koper. Val mengambil tasnya dan juga obatnya. Saat itu, melihat tas Anna, Val mencoba untuk membuka tas Anna dan melihat paspor Anna. Lalu beberapa hari kemudian, saat di restoran, Val seakan-akan menyudutkan Cheese dengan berkata, Anna akan kaya saat dana perwaliannya akan cair. Tapi Cheese merasa kalau selama ini dia yang membiayai Anna. Lalu ia juga berkata bagaimanapun aku dan Anna akan menjadi pasangan yang hebat. Kalau dia sudah mengecek paspor Anna dan betul nama belakangnya adalah Sorokin, bukan Delphi. Menurut Val, Sorokin adalah nama orang Rusia. Pasportnya dari Jerman. Tapi Anna lahir di luar kota Moskow. Cheese yang kaget melihat fakta ini hanya terdiam. Lalu dia pergi begitu saja. 1 jam kemudian, mereka bertiga bertemu saat akan meninggalkan hotel. Lalu Cheese coba memancing emosi Val dengan berkata, kalau kamu bisa tersesat tanpa obatmu. Lalu Val bertanya, apakah ada yang salah? Cheese mencoba mengadu domba antara Anna dan Val karena dia memeriksa paspor Anna. Padahal permintaan itu adalah permintaan Cheese. Walaupun Val sudah mengatakan yang sebenarnya, tapi Anna tidak percaya. Dan terjadi pertengkaran hingga membuat petugas hotel mengusir mereka. Walaupun Val sudah berkata jujur dan memberikan pengertian ke Anna kalau Cheese hanya menganggap Anna sebagai bank berjalan. Lalu frame berganti saat di hotel. Anna baru pulang berbelanja. Anna mengajak Cheese untuk pergi. Tiba-tiba Cheese berkata Sorokin. Lalu Anna menanggapinya.
dengan aku hanya mengganti nama belakangku. Tapi Cis tidak percaya. Dia balik bertanya, nama atau identitas Ana yang diganti. Lalu Ana menjelaskan kalau banyak yang bernama Sorokin. Jadi aku ganti dengan Delphi. Lalu Cis bertanya, siapa sebenarnya kamu? Karena sudah banyak yang kuberikan untuk kamu, tapi kamu tidak mau mengungkap jati dirimu. Lalu Ana menyampaikan kalau dia akan membangun studio pameran di New York, bukan untuk umum, ruang klub yang eksklusif dan mewah. Itu adalah puncak seni sedunia, dan aku akan berdiri di sana. Lalu Ana bertanya, Cis akan menghalangi rencanaku atau bergabung menjadi timku? Tiba-tiba Cis tidak marah lagi, malah memuji Ana dan akan membantu. Lalu Ana berkata, jangan kau tanya latar belakangku selagi aku berusaha mewujudkan itu. Lalu frame berganti dengan Vivian dan Val. Saat itu Val berkata, dia tidak pernah melihat orang seperti itu. Di satu sisi dia kuat, di sisi lain dia begitu rapuh. Lalu Vivian meminta kontak Cis. Val hanya tertawa, lalu Val meninggalkan Vivian. Mulailah perjalanan Vivian ke rumah Thalia. Suami Vivian membahas siapa yang mempunyai uang sebanyak 30 juta dolar untuk membeli rumah bekas, bukan rumah baru. Setelah menemukan alamat Thalia, akhirnya suami Vivian pun berbelok menuju rumah itu. Lalu Vivian pamit ke suaminya kalau dia akan menjadi orang kaya untuk sesaat. Setelah selesai nanti Vivian akan menelpon suaminya. Tiba-tiba Thalia keluar dari kamar dan menyapa Vivian. Setelah itu Vivian naik ke lantai 2. Thalia meminta agar Vivian mengganti pakaiannya dengan pakaian pantai yang cocok. Vivian sempat menolak. Akhirnya Vivian pun berganti baju. Setelah itu Thalia menceritakan sedikit background tentang dirinya, kalau dia baru bisa memasak umur 25 tahun. Dulunya semuanya selalu tersedia, bahkan untuk menyiapkan segelas susu. Mulailah wawancara dengan Thalia dengan pembukaan, apakah Ana sudah mengelola Rikers Island? Lalu Vivian bertanya, apa kaitannya Ana dengan kamu? Lalu Thalia menjawab kalau dia sangat menghargai wanita yang tidak mencari perhatian. Selera seninya tinggi. Ana dan Thalia pernah ikut di galeri seni bersama. Saat Ana melihat salah satu lukisan yang menurut Thalia menakjubkan, Ana diminta untuk menjadi peminat palsu agar Thalia memilikinya. Lalu Ana memberikan referensi, salah satu yang layak dibeli adalah foto Cindy Sherman. Itu adalah foto pertama filmnya yang tanpa judul, dan foto Cindy Sherman saat berhias bernilai $500 juta. Dulunya Sherman hanyalah juru foto biasa yang bersembunyi di belakang kamera. Dia hanya mengamati dan memilih subjek yang dia sukai. Berarti dia menganggap dirinya adalah layak. Karena dunia seni didominasi oleh para wanita, dia pun menjadi peran utama di karyanya. Itu adalah momen dalam seni. Lalu dengan sombong Ana menyampaikan kalau ayahnya membelikan apapun yang dia inginkan, dia juga akan mewarisi apa yang dimiliki oleh ayahnya. Thalia memberikan saran, kalau usaha lebih penting daripada warisan. Setelah itu Thalia membeli foto itu dan Ana diterima di komunitas Thalia untuk sementara. Hingga dia muncul di Ibiza. Thalia melanjutkan ceritanya kalau Ana dan Cis sedang ada di sana. Tetapi sejak awal rasanya aneh. Saat malam hari sebelum Ana dan Cis berada di Ibiza, Cis melihat postingan dari Thalia yang memposting foto booth di Instagramnya. Lalu Cis bertanya, itu postingan siapa? Dan Ana menjawab, itu Thalia di Ibiza. Sebenarnya booth itu dimiliki oleh Hendry Knight. Karena Cis tahu kalau Hendry itu adalah teknolog terkenal karena dia pernah bertemu di Silicon Valley. Cis ingin Hendry berinvestasi di Wig, maka dia harus ke sana. Lalu Cis meminta Ana untuk chat ke Thalia agar kita bisa ikut di booth itu. Lalu tanpa basa-basi Thalia mengundang Ana dan juga Cis untuk makan malam di sana. Lalu Cis meminta agar besok kita akan berangkat ke Ibiza. Lalu Cis berpikir segera membeli tiket karena Ana tidak mempunyai uang. Dia beralasan kalau ayahnya marah dengan dia. Lalu Cis menawarkan supaya aku saja yang membelikan tiket ke Ibiza.
Setelah itu mereka melakukan pesta wine. Para wanita memperhatikan Chase. Mereka membicarakan bisnis dan data. Karena Talia melihat itu, dia menghina Chase yang terlalu gigih menjelaskan bisnisnya. Saat di liburan, Chase seakan-akan tidak tahu malu, tapi Anna menjawab kalau itu hanyalah bersemangat. Lalu Talia mengajak suaminya untuk berdansa dan menghentikan pembicaraan bisnis itu. Tiba-tiba Anna menghadang mereka dengan bertanya, "Apakah usiamu sudah 50?" Lalu suami Talia menjawab, "Kenapa?" Anna bertanya seperti itu. Lalu Anna menjawab, "Suami Talia bersikap seperti ayahnya saat ku minta berinvestasi di Facebook. Saat ada Facebook masih ada telepon." Dan Anna juga berkata, "Walaupun aku hanya gadis kecil, tapi dia tidak mungkin salah. Jadi investasi bukanlah masalah untuk suami Talia." Menurut Anna, dia juga menyampaikan kalau uang bukanlah masalah. Ia juga berkata, "Bukankah kalian semakin dekat dengan kematian? Maka kita harus semakin yakin dengan kehidupan." Lalu Anna tetap berusaha meyakinkan suami Talia hingga membuat Talia marah. Dan juga mulailah memberikan pengertian kalau Anna hanyalah tamu di sini. Tapi suami Talia menenangkan Talia dengan berkata, "Jika aku memikirkan kematian, lalu kenapa?" Anna menjawab, "Pernahkah kamu memimpikan itu?" Dan itu adalah peluang Big Pharma untuk menjual Zynex. Mulailah mencair suasana. Lalu Chase memberikan smartphone ke Anna untuk menunjukkan halaman wig di Kickstarter. Akhirnya suami Talia berinvestasi ke wig $100.000. Talia mengajak semuanya untuk berdansa dan mencairkan suasana. Sejak saat itu mulailah Anna semakin jatuh cinta dengan Chase, dan mereka tidak bisa jauh satu sama lain. Setelah seminggu kemudian mulailah ada keanehan. Ternyata Anna dan Chase masih berada di booth itu. Talia mendapatkan kabar 5 hari yang lalu. Ternyata mereka masih di sana. Dengan nada marah, Talia mengusir Anna agar segera turun dari booth. Dan juga Talia tidak suka karena Anna menyuruh-nyuruh krunya seperti Anna adalah bosnya. Talia menilai citra buruk dari Anna Delvey, dan akhirnya Talia marah dan mengusir mereka lewat telepon agar segera turun dari booth. Lalu frame berganti saat Vivian wawancara dengan Talia, menyampaikan kalau kos nakoda dan krunya sangatlah mahal, lebih mahal daripada mobil Tesla. Sejak itu Anna dan Talia tidak pernah berbicara lagi, dan itu adalah akhir cerita dari Talia. Lalu Vivian meminta maaf karena hingga larut malam. Lalu dia menelpon suaminya, tapi Talia menawari Vivian untuk menginap karena di sini ada banyak kamar. Tapi Vivian berbicara kalau dia akan pergi ke motel. Karena tidak percaya, Talia menunjukkan ada pondok untuk tamu. Lalu Vivian dan suaminya tinggal di pondok itu. Saat akan masuk kamar mandi, terlihat suami Anna berbaring di lantai kamar mandi. Lantainya dipanaskan 36 derajat, sama sesuai dengan tubuh manusia. Rumah itu beraroma sedap. Suaminya membuang sikat gigi Vivian dan memperlihatkan isi lemari kamar mandi. Keesokan harinya mereka berdua meninggalkan rumah Talia.